Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, di mana saja kalian berada, selamat berjumpa kembali dengan AS Aktivitas Eka Sutama. Kesempatan kali ini akan saya lanjutkan 6 prinsip ibadah dalam Islam. Saudaraku semuanya, kuburan jangan menjadi masjid. Saudaraku, kemusyrikan amat banyak sekali terjadi dalam hidup manusia melalui kuburan. Keterlaluan dalam menghormat arwah nenek moyang, orang-orang saleh, orang-orang yang dipandang suci telah banyak menimbulkan macam-macam ibadah dan pemujaan, minta berkah kepada arwah orang-orang yang dikuburkan, menjadikan arwah mereka sebagai perantara untuk memohon sesuatu kepada Tuhan dengan berbagai macam upacara, memberikan saji-sajian di atas kuburan dan sebagainya dan sebagainya. Saudaraku, untuk menutup pintu kemusyrikan melalui kuburan itu, Nabi tidak membenarkan sama sekali orang melampaui batas dalam menghormat kuburan. Beliau pernah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah." Beliau juga mengatakan juga, Allah amat murka terhadap kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Hadis yang diriwayatkan oleh Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Saudaraku semuanya, pernah Ali bin Husain melihat seseorang datang di kubur Nabi lalu berdoa di atasnya. Ali melarangnya, kemudian menyampaikan ajaran Nabi yang didengarnya dari Husain, dari Ali bin Abi Thalib. Janganlah kamu menjadikan kuburanku tempat kamu berhari raya, dan jangan pula kamu jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. Salawat salam yang kamu baca untukku dapat sampai kepadaku dimanapun tempatmu. Saudaraku semuanya, yang dimaksud berhari raya di kuburan adalah mengadakan upacara-upacara semacam ibadah pada hari-hari tertentu. Dan yang dimaksud dengan menjadikan kuburan sebagai masjid adalah menjadikan kuburan sebagai tempat untuk melakukan ibadah kepada Tuhan. Menjadi kebiasaan umat sebelum Islam, apabila ada orang saleh di antara mereka yang meninggal, kemudian di atas kuburnya mereka dirikan tempat ibadah yang diisi pula dengan patung orang yang dikubur di tempat itu. Kaum Nabi Nuh menyembah berhala yang berasal dari patung-patung orang saleh yang telah meninggal. Rumah yang menjadi kuburan berarti jangan kita jadikan rumah itu hanya untuk tidur, tidak pernah untuk beribadah kepada Tuhan, seperti misalnya sholat sunat, membaca Al-Quran, dan sebagainya dan sebagainya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bersumpah dengan asma Allah saja, yaitu bersumpah harus hanya dengan asma Allah. Bersumpah jangan dengan nama selain asma Allah, sebab menjadikan sesuatu untuk bersumpah berarti mengagungkan dan mengkultuskan,
mengkuduskan yang disebutkan untuk bersumpah itu, mengagungkan dan mengkuduskan tidak dibenarkan selain kepada Allah saja. Dalam hal ini Nabi mengajarkan, barang siapa ingin bersumpah, hendaklah bersumpah dengan asma Allah saja. Hadis riwayat Nasai. Nabi mengajarkan juga, barang siapa bersumpah dengan selain Allah, berarti ia telah menyekutukan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Nabi melarang orang bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang-orang pada zaman jahiliyah bersumpah dengan kata-kata demi Ka'bah, yang kemudian diperintahkan Nabi supaya menggunakan kata-kata demi Tuhan yang memelihara Ka'bah. Hadis riwayat Nasai. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, sembelihan dan nazar hanya karena Allah semata. Islam mengharamkan orang menyembelih binatang yang ditujukan kepada selain Allah. Nabi mengajarkan bahwa Allah melaknat orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Hadis riwayat Bukhari. Islam mengharamkan binatang yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Demikian pula binatang yang disembelih dengan maksud untuk saji-sajian, berhala dan sebagainya dan sebagainya. Kerbau yang disembelih dengan tujuan untuk ditanam kepalanya guna menjadi saji-sajian bagi makhluk halus ketika akan mulai membangun gedung misalnya, termasuk sembelihan yang haram, dan perbuatan itu sendiri termasuk syirik. Binatang yang disembelih untuk saji-sajian Nyai Roro Kidul termasuk sembelihan yang haram, dan perbuatannya itu sendiri termasuk syirik. Saudaraku semuanya, sedemikian keras Islam mengajarkan agar jangan sampai orang terjerumus dalam kemusyrikan, sampai mengharamkan penggantungan jimat untuk menolak bahaya, misalnya digantungkan di atas pintu dan lain sebagainya. Pergi ke dukun-dukun untuk bertanya nasib, mendatangi orang tua untuk minta diberi daya tarik terhadap orang lain, daya kebal dan sebagainya dan sebagainya. Itu semuanya dilarang oleh agama kita, agama Islam. Itu semuanya termasuk perbuatan syirik yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku semuanya, semua itu justru guna menjaga keselamatan manusia sendiri, jangan sampai dimurkai Tuhan karena menyekutukan sesuatu dengan Tuhan, yang berarti menyinggung keesaan Tuhan. Saudara-saudaraku semuanya, saya kira sampai di sini saja dahulu. Insya Allah lain kali kita sambung dengan yang nomor 2 atau B, yaitu ibadah tanpa perantara. Kurang dan lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.